Selamat berjumpa kembali di kajian sastra Anglofon. Kali ini, kita akan membahas cerita pendek The Garden Party karya Katherine Mansfield. Katherine Mansfield adalah seorang penulis cerpen dan penyair modernis Selandia Baru. Beberapa ahli sastra menganggapnya sebagai salah satu penulis cerita pendek terbaik sepanjang masa. Cerita pendek yang berjudul The Garden Party ini diceritakan dari sudut pandang orang ketiga. Cerita ini mengikuti Laura, seorang putri remaja dari keluarga Sheridan yang kaya raya di Selandia Baru. Pada saat keluarganya mengadakan pesta kebun di perkebunan mereka. Selama mempersiapkan pesta kebun tersebut, Laura mengeluh tentang perbedaan kelas yang tidak masuk akal, yang membuatnya tidak dapat bersosialisasi dengan para pekerja keluarga Sheridan. Periapan mereka kemudian terganggu dengan berita kematian Scott, seorang pengemudi kereta, dalam kecelakaan pagi itu. Laura merasa bahwa tidak akan bijaksana untuk melanjutkan pesta karena Scott tinggal di deretan pondok kumuh di bawah tak jauh dari perkebunan Sheridan. Dia lalu menceritakan hal ini kepada saudara perempuannya Jose. Tetapi Jose malah menuduh Scott minum minuman keras saat bekerja dan menganggap perhatian Laura terhadap orang miskin itu konyol. Laura kemudian mendekati ibunya, yang bahkan tidak terlalu peduli. Sheridan merasa geli dan kesal atas kekhawatiran Laura begitu dia menyadari kematian tidak terjadi di kebun mereka. Nyonya Sheridan memberi Laura topinya untuk mengalihkan perhatiannya. Begitu Laura melihat dirinya di cermin kamar tidurnya, dia tiba-tiba mulai melihat kematian Scott sebagai sesuatu yang kabur, tidak nyata, seperti gambar di koran. Laura berubah pikiran tentang pesta dan pergi makan siang. Setelah pesta tersebut berakhir, Sheridan berkumpul di tenda dan Tuan Sheridan menyebutkan kecelakaan Scott. Nyonya Sheridan, kesal karena suaminya juga ingin merusak kesenangan mereka, mengolok-olok Laura dan kemudian tiba-tiba mendapat ide, mereka harus mengirimkan sisa makanan mereka ke keluarga Scott. Laura menganggap ini sombong tetapi setuju untuk melakukannya sendiri. Dilihat dari teknik narasinya, cerpen The Garden Party menggunakan narasi orang ketiga dari sudut pandang Laura. Hal ini memungkinkan pembaca mendapatkan wawasan simultan tentang pemikiran protagonis sambil mengamati tindakannya. Tercatat karena sering menggunakan monolog internal perangkat sastra yang mengekspresikan pemikiran karakter, Mansfield memungkinkan pengamatan mendalam tentang perspektif Laura saat ia bertindak. Sudut pandang Nyonya Sheridan dan Jose secara singkat mengganggu perspektif dominan Laura. Namun, hal ini digunakan oleh Mansfield untuk menekankan suasana cerita daripada menawarkan perspektif tandingan dari sudut pandang Laura. Preferensi Mansfield untuk perspektif perempuan dirasa sangat unik pada saat itu. Cerita pendek ini dinarasikan selama beberapa jam tanpa adanya eksposisi atau pengenalan karakter sebagaimana dalam pola narasi fiksi tradisional. Sebaliknya Mansfield memulai ceritanya di tengah, sehingga latar belakang para tokoh diungkap begitu cerita berjalan. Mengikuti aliran realisme, Mansfield, seperti orang-orang sezamannya, lebih suka memfokuskan inti plotnya pada satu momen dalam suatu waktu, menggambarkan bagaimana peristiwa kecil, seperti pesta kebun, dapat memengaruhi perspektif karakter dengan hasil yang berganti-ganti. Pandangan dunia Laura Sheridan juga terguncang oleh kematian tetangganya, Scott, yang menyebabkan dia mengevaluasi kembali pemikirannya tentang hubungan kelas sebagai tanggapan atas pendirian keluarganya tentang subjek tersebut. Sementara jika dilihat dari tema ceritanya, The Garden Party menekankan pemisahan yang mencolok antara kelas pekerja dan kaum elit di Selandia Baru pada awal abad ke-20.
Saat dia menceritakan keluarga Sheridan yang kaya pada hari pesta mewah mereka, Mansfield mengkritik pembagian masyarakat ini, antara elit yang mendapatkan hak istimewa mendapatkan waktu senggang, dan pekerja lepas yang pekerjaannya memungkinkan waktu luang bagi orang kaya tersebut terwujud. Semua karakter dalam cerita, jelas termasuk dalam satu kelas tertentu. Saat mereka bersiap untuk pesta, pekerjaan Sheridan hanyalah memberi perintah ini dan itu, daripada melakukan pekerjaan dalam artian yang benar-benar bekerja. Keluarga tersebut memiliki seorang tukang kebun yang merawat properti sepanjang pagi dan 3 pembantu rumah tangga yang memenuhi setiap permintaan Sheridan. Sebuah toko bunga dan toko kue krim mewah mengirim pengantar barang dengan barang-barang mereka, dan sebuah band datang untuk tampil di pesta itu. Sheridan dikelilingi oleh pekerja yang mereka bayar untuk mengatur pesta mereka, tetapi pembaca tidak diberi akses untuk mengetahui dari mana uang mereka berasal. Lucunya, Sheridan bersikeras untuk mengatur secara mikro setiap gerakan pekerja, meskipun mereka tidak memiliki keahlian dan energi untuk melakukannya secara efektif. Salah satu saudari Sheridan, Meg, tidak mungkin mengawasi para pekerja untuk mendirikan tenda karena dia terlalu sibuk bersantai, minum kopi, dan menunggu rambutnya kering. Selain itu, meskipun Sheridan tidak berbuat banyak untuk mempersiapkan pesta, mereka mendelegasikan tugas mereka kepada orang lain dan kemudian mendapatkan semua pujian untuk kesuksesan pesta tersebut. Misalnya, ketika Sadie bertanya pada Nyonya Sheridan apakah dia memiliki bendera nama untuk 15 jenis sandwich yang telah disiapkan oleh juru masak, Nyonya Sheridan berbohong bahwa dia memang memilikinya dan kemudian meminta Laura untuk menuliskannya. Sementara itu, saudara perempuan Laura, Jose, merasa telah mencapai sebuah pencapaian dengan hanya memberikan selamat pada juru masak karena membuat 15 jenis sandwich yang sangat lezat tersebut. Kemudian, saat Tuan Sheridan mengambil sandwich, dia berterima kasih pada Laura. Ini adalah satu-satunya ucapan terima kasih yang diucapkan Sheridan di seluruh cerita. Para tamu memuji Sheridan saat mereka meninggalkan pesta. Tetapi pembantu rumah tangga, dan pekerja upahan lainnya, yang benar-benar bertanggung jawab atas kesuksesan pesta tersebut tidak mendapat pujian. Pengabaian Sheridan terhadap pekerja mereka sendiri menggemakan ketidakpedulian mereka tentang kematian Scott. Ia terbunuh saat pawai kemajuan teknologi, yang membuat jenis pekerjaannya ketinggalan zaman. Nyonya Sheridan melihat kematian Scott sebagai hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Dia bahkan mengatakan bahwa, jika seseorang meninggal di sana secara normal, pesta akan berlangsung tanpa hambatan. Nyonya Sheridan tidak bersimpati pada pekerja yang kematiannya tidak dia dengar. Dia menafsirkan simpati Laura terhadap seseorang yang meninggal adalah sesuatu hal yang konyol. Terlepas dari ketergantungan timbal balik antara keluarga Sheridan dan para pelayan mereka, keluarga Sheridan membutuhkan para pelayan karena mereka tidak mampu merawat diri mereka sendiri. Dan sebaliknya, para pelayan membutuhkan gaji dari keluarga Sheridan untuk bertahan hidup. Nyonta Sheridan nampak sangat tidak peduli dengan berita kematian tersebut. Namun, ayah Laura, yang pergi ke kantor dengan Laurie di awal cerita, sangat mengasihani Scott. Dan secara mengejutkan, reaksinya mirip dengan reaksi Sadie, Hans, dan juru masak, yang dengan jelas memahami kemarahan yang dihadapi para pekerja setiap hari dan dapat berempati dengan ketidakadilan yang mengerikan atas kematian Scott. Tetapi, Laura juga tidak kebal terhadap prioritas keluarganya. Ketika dia melihat tubuh Scott, dia berpikir ini memang seharusnya. Ini menggemakan ketidakpedulian ibunya terhadap kematian Scott bukan karena Laura sendiri acuh tak acuh, melainkan karena dia melihat kematiannya sebagai cerminan urutan yang tepat. Seperti di hampir setiap masyarakat kolonial dan kontemporer, orang miskin mati miskin, tidak dihargai untuk kehidupan kerja di kaki kapitalis kaya yang memiliki semua akses terhadap kemapanan.
dan membayangkan diri mereka secara inheren lebih unggul dari orang yang bekerja untuk mereka sendiri. Dari sekian banyak orang yang muncul dalam The Garden Party, tokoh utamanya jelas-jelas adalah Laura Sheridan, yang memulai hari dengan antisipasi penuh semangat pesta dan mengakhirinya dengan terharu dan bingung oleh kematian. Sepanjang hari dia semakin sadar akan konsekuensi dari posisi sosialnya. Saat dia mengagumi para pria yang mendirikan tenda, dia menganggap dirinya sebagai gadis pekerja. Bagaimanapun, dia merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan hubungan antara kaum elit dan kaum pekerja. Saat dia kembali ke dalam rumah, dia asyik mengobrol tentang gaun pesta dan melupakan para pekerja. Belakangan, ketika dia membawa sandwich ke rumah Scott, gaun pestanya menandakan dia sebagai orang luar di lingkungan kelas pekerja, dan ketidaknyamanannya berada di dekat janda dan saudara perempuannya. Sifat artistik Laura memungkinkan dia untuk bersimpati dengan kelas pekerja, tetapi adik perempuannya Jose menyebut perasaan seperti itu boros dan ibunya menganggapnya lucu. Sama seperti anak-anak Sheridan yang percaya bahwa memasuki pemukiman kelas pekerja akan membuat mereka terpapar penyakit dan bahasa kotor, keluarga Sheridan mengarahkan Laura yang dewasa ke arah pandangan yang mereka anggap tepat. Topi yang diberikan Nyonya Sheridan kepada Laura adalah bagian dari pelatihan ini. Awalnya, ketika Nyonya Sheridan memberitahu Laura bahwa topi itu dibuat untukmu, Laura tidak dapat membayangkan dirinya berada di dalamnya. Hitam, dengan bunga aster emas dan pita hitam, topi itu mungkin tampak terlalu dewasa bagi Laura. Namun, kecantikan dan kedewasaannya sendiri mengejutkannya saat melihat dirinya memakainya di cermin. Meskipun momen ini dapat dianggap sebagai masa mendatang, dalam kasus Laura kondisi sosial juga penting. Karena, dalam memberi putrinya topi, Nyonya Sheridan telah mengalihkan perhatian Laura dari hati nuraninya, mengajarinya tanpa kata-kata bahwa penampilan seseorang harus didahulukan. Ketika Laura berhadapan langsung dengan orang yang sudah meninggal itu, ia menyadari betapa penting dia meminta maaf karena mengenakan topi tersebut. Laura masih terpengaruh oleh semua yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa topi itu mewakili ketidakpedulian kelas atas apa yang telah diajarkan kepadanya. Ketika dia meninggalkan rumah Scott, nilai-nilai kelas yang sama ini, yang dia coba abaikan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, menyambutnya dalam pribadi kakaknya Laurie. Laurie mencoba melindunginya dari rasa sakit karena pengalamannya dengan menyebut pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang mengerikan. Laura, bagaimanapun, bahkan tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun. Apakah dia akan terkungkung oleh pandangan kelasnya? Setidaknya, dia menyadari bahwa dia merasa egois manakala ia mengurusi pesta tersebut. Sekian penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, dan terima kasih.